mengalami luka-luka setelah diserang macan tutul Jawa. Macan tersebut bahkan sempat masuk ke dalam rumah warga. Pagi yang tenang mendadak berubah. Warga desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan kemunculan macan tutul Jawa di permukiman mereka. Bahkan hewan predator itu sempat masuk ke dalam rumah. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah Gunung Rakutak menyerang 2 orang hingga mengalami luka di bagian tangan dan pundak. Hingga akhirnya macan itu terjebak di antara dinding dan pagar rumah. Warga dengan sigap berupaya menangkapnya dalam waktu kurang lebih 2 jam menggunakan tali dan karung. Macan tutul pun dititipkan sementara di Mako Polsek Pacet. Langsung saya ambil tindakan bawa waring. Nah, pas itu kan posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Nah, pas mau ditangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong antara tembok dan besi. Nah, saya sendiri langsung loncat, ngambil alat, ternyata ada besi, langsung diborok ininya. Nah, ada kawan, langsung diikat kakinya, kedua-duanya dan buntutnya karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini tuh susah, jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Akhirnya eksekusi selama 2 jam, diikat, langsung potong besinya dan dibawa jaring sampai ke. Selanjutnya macan tutul Jawa dibawa ke pusat rehabilitasi di Cikembulan, Kabupaten Garut. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat akan mengobservasi macan tutul sebelum kemudian dilepas liarkan. Menurut BKSDA Jabar, wilayah Maruyung di Kabupaten Bandung, tempat ditemukannya macan tutul ini berdekatan dengan habitat aslinya di gunung. BKSDA juga mengapresiasi tindakan warga yang melumpuhkan macan tutul tanpa melukainya. Naufal Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya soal berkeliarannya macan tutul Jawa di Desa Maruyung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kita bahas bersama dengan Fitriana Yulalita, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat. Selamat malam, Bu Fitri. Selamat malam. Saat ini sudah berada di Cikembulan, kondisinya bagaimana Bu, macan tutul Jawa yang tadi ditemukan warga? Baik, sejauh ini kami melihat macan tutul dalam kondisi yang baik. Macan tutul ditranslokasikan tadi sore dan kondisinya baik. Dia nampak cukup responsif gitu ya terhadap kondisi sekitarnya. Jadi kelihatan cukup liar. Kemudian juga nampak sehat dan kemudian juga sudah bisa makan makanan alaminya. Tadi diberi kelinci, dia sudah makan dengan agresif begitu. Sudah tidak stres lagi berarti Bu Fitri ya. Hasil observasi sejauh ini bagaimana Bu? Observasi masih dilakukan ya karena ini tidak bisa cepat, jadi secara singkat tadi observasi pada saat tim dokter dari Taman Satwa Cikembulan datang itu menyimpulkan bahwa satwa itu merupakan macan tutul Jawa jantan dan dia ada beberapa luka ya karena tadi situasi kondisi darurat, kemudian juga masih merespon secara agresif gitu. Biasanya yang diobservasi apa saja Bu? Apakah termasuk soal kesehatan, kemudian daya tahan tubuhnya atau apa lagi biasanya Bu? Maksudnya untuk jangka panjangnya nanti untuk dilihat apakah dia betul. Cukup baik untuk dilepas liarkan begitu ya? Betul. Nah ini pasti akan dilihat apakah satwa tersebut mempunyai mungkin cacat ataupun organ-organ tubuhnya itu masih lengkap begitu ya. Kadang-kadang kan kalau dalam kondisi konflik itu dia mengalami luka yang cukup serius misalnya, atau kehilangan organ-organ penting untuk bertahan hidup di alam, misalnya gigi, taring yang secara alamiahnya memang dia butuhkan untuk makan di alamnya seperti itu. Kemudian juga anggota gerak itu dilihat apakah masih cukup sehat dan juga insting liarnya akan dinilai sehingga nanti apabila dilepas liarkan ke alam dia mampu survive di alam.
Ini kan diduga berasal dari Gunung Rakutak. Ini bisa digambarkan Bu Fitri, jaraknya seberapa jauh sih dengan permukiman warga di Pacet tadi? Kemudian soal habitat merekanya seperti apa kondisinya sebetulnya? Sebetulnya kami tidak bisa menyimpulkan ya, dari mana, tepatnya begitu ya macan tutul ini, berasal. Hanya kalau melihat di peta mungkin Desa Maruyung Kecamatan Pacet ini termasuk desa yang berdekatan dengan kawasan hutan begitu. Sedangkan macan tutul Jawa sendiri dia mempunyai kemampuan, menjelajah yang tinggi gitu karena kebutuhan ruangnya dia cukup luas begitu. Jadi dia memang satwa mamalia karnivor besar yang memang mempunyai, kemampuan jelajah yang sangat kuat begitu dan mempunyai, kemampuan untuk, melintas, cukup jauh. Oh, Apabila dikaitkan dengan jarak, saya kira kalau melihat di peta, Desa Maruyung ini, cukup dekat gitu ya dengan kawasan hutan yang ada di sekitar situ. Jadi hutan dan pegunungan yang ada di situ sambung menyambung, dari beberapa gunung itu sangat memungkinkan itu merupakan oke. habitat dari macan tutul secara Bu alami. Fitri, kalau secara kebiasaannya menjelajahnya ini sendirian atau berkawanan, Bu Fitri? Biasanya, macan tutul jantan begitu ya, dia mempunyai teritorial dan kemudian, biasanya, dengan macan tutul jantan yang lain, dia akan, tidak mengizinkan begitu ya, karena dia Oh, punya, oke. area yang Jadi artinya dipertahankan seperti dipastikan untuk itu. di daerah Pacet, tidak ada lagi macan tutul lain atau kawanannya, Bu, ya? Oh, itu sangat perlu kajian, Pak. Jadi, Mhm. memang, perlu kajian lebih lanjut tentang itu, gitu ya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan apakah tidak ada yang lain, karena sebetulnya kan mereka juga berbagi ruang dan waktu, begitu. Bisa saja mungkin yang lain pun bisa melintas di daerah situ. Oke, Bu Fitri, ini edukasi bagi warga jika kemudian hari mendapati hewan yang dilindungi seperti macan tutul Jawa ke permukiman, bagaimana mereka harus berbuat, Bu? Baik, mungkin sedikit saya sampaikan ya bahwa macan tutul Jawa ini selain, satwa dilindungi, dia, juga merupakan satwa yang merupakan identitas Jawa Barat. Ini pernah di-SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat di tahun 2005. Jadi dia merupakan satwa kebanggaan Jawa Barat sebetulnya dan merupakan satwa endemik, di Jawa yang hanya hidup di Jawa. Jadi, memang, merupakan satu kebanggaan sekaligus juga tanggung jawab ya. Sehingga, memang, kita bersama harus, ikut melestarikan satwa ini agar tidak punah begitu, Mhm. sehingga tadi sebetulnya kejadian tadi itu menggambarkan bahwa warga itu juga cukup mengerti gitu sehingga berupaya untuk tidak melukai satwa. Nah pada intinya apabila, warga menemui kembali mungkin kejadian, satwa dilindungi lain berada di pemukiman tidak hanya macan tutul ya, Mhm. harapan kami bisa menghubungi call center BPKSD Jawa Barat. Baik, terima kasih Bu Fitriana Yulalita dari BKSDA Jawa Barat telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.